Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ihsan, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagi cara bagaimana mengoperasikan program akuntansi yang bernama Akuret. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Akuret versi 5. Untuk referensi dari video saya kali ini, saya menggunakan buku dengan judul Mengolah Data Akuntansi dan Pajak dengan Mudah, karya Bapak Febrian Kuarto. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat data perusahaan baru, kita bisa klik menu yang paling awal ini dengan judul Buat Data Perusahaan Baru. Lalu kita pilih direktori penyimpanannya yang akan kita gunakan. Lalu masukkan nama yang akan kita pakai. Untuk kata kunci default dari Akuret 5 ini, kita bisa isi dengan supervisor. Lalu klik OK. Lalu kita akan diarahkan ke bagian persiapan singkat. Kita bisa pilih bahasa yang akan kita gunakan. Lalu tipe persediaan apa yang Anda inginkan, kita bisa isi dengan persiapan mahir. Lalu klik lanjut. Dan di sini akan langsung masuk ke mata uang dan info perusahaan. PT Adikarya sendiri ini menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan juga USD. Kita masukkan untuk yang pertama adalah rupiah. Dengan nilai tukar kita isi dengan 1. Lalu yang kedua adalah USD atau US dollar. Dengan nilai tukar 1 USD sama dengan 13.138 rupiah. Lalu klik lanjut. Untuk informasi perusahaan, kita bisa isi sesuai dengan yang terdapat di dalam buku. Tanggal mulai tutup buku kita isi dengan tanggal 30 April 2017. Dengan tahun fiskal tahun 2017 dan default periodenya adalah bulan Juli tahun 2017. Mata uang default kita gunakan IDR. Lalu klik lanjut. Kita akan diarahkan ke informasi pajak perusahaan. Kita isi sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam buku juga.
lalu klik lanjut. Sekarang kita masuk ke akun-akun dan daftar lain. Nah, untuk akun-akun yang telah disediakan oleh Akurat ini, kita akan menghapus semua akun-akun ini terkecuali akun Retire Earning. Untuk menghapusnya kita bisa dengan cara klik kanan di akun tersebut lalu pilih hapus. Jika akun ini sudah terhapus semua, kita bisa mengimport data akun-akun yang telah kita buat sebelumnya di Excel dengan cara kita mengklik tulisan warna biru ini, lalu kita pilih file yang Excel kita yang telah kita buat, lalu klik open dan ambil data. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghapus judul yang terdapat di dalam Excel kita dengan cara klik kanan lalu pilih hapus. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan kolom dengan kolom data sumber. Kita bisa double klik di bagian definisi kolom ini lalu klik tanda panah. Nomor isi dengan nomor akun, ini diisi nama akun, opening balance dengan saldo awal, currency mata uang, akun. Oke, sudah terisi semua, kita bisa klik import data. Belum dicek. Ada informasi 70 data terimpor, 0 data gagal, kita klik OK. Lalu kita pastikan tidak ada akun yang double. Seperti ini kita akan hapus salah satunya dengan cara klik kanan lalu hapus. Lalu jika sudah, kita akan melakukan perubahan pada akun Retire Earning ini menjadi akun laba ditahan dengan cara kita klik kanan lalu pilih ubah. Untuk nomor akunnya kita ganti dengan 3201
dengan nama laba ditahan. Lalu untuk ekuitas saldo awal ini kita isi dengan laba ditahan. Untuk akun laba ditahan juga sama, kita isi dengan laba ditahan. Lalu kita pilih lanjut. Akun level mata uang, untuk mata uang kita menggunakan dua, ada EDR dan USD. Kita setting keduanya. Untuk akun hutang adalah kita isi dengan hutang IDR, akun piutang IDR, pembayaran di muka uang muka penjualan IDR, pembayaran di muka uang muka pembelian IDR, diskon penjualan potongan penjualan, laba rugi terrealisir, kita isi dengan selisih kurs, lalu laba rugi tak terrealisir kita isi dengan selisih kurs juga. Lalu klik lanjut. Untuk daftar lain, di sini pertama ada syarat pembayaran. Yang pertama adalah 2/10 N/30. Lalu ada 3/10 N/60. Lalu ada tempo 40 hari. Dan yang terakhir adalah COD. Untuk pajaknya sendiri kita isi dengan kode T dengan nama PPN. Keterangannya adalah pajak pertambahan nilai dengan nilai 10%. Untuk akun pajak penjualan adalah PPN keluaran. Lalu pajak pembelian adalah PPN pembelian. PPN masukkan. Lalu kita klik lanjut. Untuk tipe pelanggan tuh ada dua, ada umum dan khusus. Lalu untuk metode pengiriman terdapat kurir kantor, lalu ada JNE dan Diki. Lalu kita klik lanjut. Di sini kita diarahkan ke data-data pelanggan milik PT Adikarya. Untuk menambah data pelanggan ini, kita bisa melakukan import data dari Excel yang telah kita buat.
Jika sudah kita definisikan kolomnya, jangan lupa untuk menceklis pada tambah saldo jika nomornya sama. Lalu kita import data. Jadi data terimpor, nol data gagal, kita klik OK. Kita klik lanjut. Selanjutnya adalah daftar pemasok. Kita lakukan seperti yang kita lakukan tadi kepada daftar pelanggan. Jangan lupa untuk diganti file of type-nya ke XLS. Kita pilih data pemasok kita. Pastikan untuk selalu menghapus pada baris pertama ini. Lalu kita definisikan kolomnya. Jika sudah, kita centang juga pada tambah saldo jika nomornya sama, lalu pilih import data. Ini data terimpor, nol data gagal, kita klik OK. Lanjut ke persiapan selanjutnya, yaitu proyek dan departemen. Untuk PT Adhikarya sendiri, langkah ini bisa kita skip atau kita lewati saja. Selanjutnya adalah persediaan. Untuk daftar gudang sendiri, PT Adhikarya memiliki 2 gudang, yaitu gudang pusat dan ekspedisi. Untuk kategori barangnya, kita bisa tambahkan dengan kursi kantor, klik OK lalu tambah kembali. Yang kedua adalah lemari buku. Dan yang terakhir adalah lemari pakaian. Lalu klik lanjut. Akun default barang ini kita isi persediaan dengan persediaan furnitur lemari buku. Penjualan adalah penjualan furnitur. Daftar penjualan adalah daftar penjualan furnitur. Diskon barang dengan potongan penjualan. Akun barang pengiriman kita isi dengan barang terkirim. Harga pokok penjualan kita isi dengan HPP furnitur. Daftar pembelian diisi dengan persediaan furnitur lemari buku. Untuk akun biayanya adalah selisih barang diterima. Dan akun barang belum ditagih kita isi dengan hutang barang belum tertagih. Lalu kita klik lanjut. Untuk akun default pesanan produksi kita bisa lewati saja. Metode persediaan PT Adhikarya menggunakan metode first in first out. Lalu yang selanjutnya adalah informasi barang. Kita bisa mengimport data dari Excel yang telah kita buat.
Jangan lupa dihapus bahasa yang paling pertama. Lalu kita definisikan kolomnya. Kategori diisi dengan kategori barang. Item number kita isi dengan nomor barang. Description kita isi dengan deskripsi barang. Current item isi dengan barang induk. Lalu inventory type kita isi dengan tipe barang. Quantity adalah kuantitas. Warehouse adalah gudang. Total cost adalah total biaya. Unit 1 adalah unit 1. Sales tax adalah kode pajak penjualan. PPN perusahaan didefinisikan ke PPN. Lalu purchase tax adalah kode pajak pembelian. Sales price adalah DEF harga jual 1. Inventory account kita isi dengan akun persediaan dan beban. Asal account kita ganti dengan akun penjualan. Purchase return dengan akun daftar pembelian. Sales return dengan akun daftar penjualan. Ya guys, account kita isi dengan harga pokok penjualan. Akun PP. SN kita isi dengan pakai nomor seri. SM type kita isi dengan tipe seri. Lalu notif persediaan kita isi dengan barang jadi. Sama selalu jika nomor sama kita centang, lalu pilih import data.
13 data terimpor, 0 data gagal. Kita klik OK. Lalu kita lanjut ke dalam aktivitas tetap. Untuk aktivitas tetap ini sendiri kita bisa import juga dari Excel yang telah kita buat. Lakukan penghapusan pada baris paling pertama, lalu kita definisikan kolomnya. Kita isikan golongan aktivitas tetap pajak, umur fiskal dalam umur ekonomis, dan metode penyesuaian adalah metode penyesuaian pajak. SLN kita isi dengan garis lurus, double declining dengan metode saldo menurun, dan non-depreciable tidak terdepresiasi. Klik OK, lalu kita import data. Dan data terimpor, 0 data gagal, kita klik OK. Lalu kita klik lanjut. Di sini ada tipe aset tetap. Kita bisa melakukan import data juga dari Excel yang telah kita buat. Hapus pada baris paling pertama. Lalu kita definisikan kolom. Lalu klik OK dan kita import data. Terus lanjut kembali, dan di sini selanjutnya adalah daftar aktivitas tetap. Kita bisa import data kembali dari Excel yang telah kita buat. Hapus kolom pertama dan kita langsung definisikan kolomnya. Lalu klik import data.
data terimpor, 0 data gagal. Kita klik OK. Lalu kita lanjut dan telah sampaikan neraca percobaan. Jika kita pastikan saldo debit dan kreditnya adalah sama, kita klik lanjut dan kita telah sampai ke akhir setup awal persiapan singkat penggunaan Akurat 5 ini. Kita klik akhir. Kita klik selesai. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat nomor seri barang. Kita bisa membuatnya dengan cara mengklik aktivitas, lalu barang dan jasa, dan pencatatan nomor serial. Untuk tipe transaksi kita isi dengan penyesuaian persediaan dengan transaksi nomor adalah 1000 sesuai entry date-nya adalah per tanggal 30 April tahun 2017. Lalu kita klik di sini. Lalu masukkan nomor serinya. Kita masukkan sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam buku. Setelah kita isi nomor serinya, kita bisa lihat pada bagian bawah di sini. Di sini terdapat keterangan tambahkan 20 nomor seri batch lagi. Oleh karena itu kita bisa mengganti angka 10 ini dengan angka 20. Lalu pilih tambahkan. Jika sudah tanda merahnya hilang, kita klik OK. Dan simpan dan baru. Kita lanjut untuk barang yang kedua lagi. Karena dia meminta tambahkan 3 nomor lagi, maka kita di sini hanya perlu untuk menambahkan 3. Klik tambahkan, lalu klik OK. Dan simpan dan baru.
Setelah semua telah terisi, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan mengecek laporan dengan cara klik laporan pada bagian atas ini, lalu pilih daftar laporan, pilih buku besar, dan pilih neraca saldo klasik. Setelah double klik, untuk tanggal kita ganti dengan tanggal 30 April 2017 dan centang termasuk saldo 0. Lalu klik OK. Setelah kita lihat seperti ini, kita lihat bahwa saldo opening balance masih terdapat saldonya. Karena akun ini tidak dipakai dalam PT Adikarya, maka kita akan membuat akun opening balance ini menjadi saldonya 0. Dengan cara kita bisa klik di bagian saldo di sini. Lalu klik setiap transaksi yang ada. Dan kita ganti akunnya dengan akun laba ditahan. Lalu simpan dan tutup. Kita lakukan ke semua transaksi yang terdapat akun opening balance equity ini. Jika sudah, kita bisa perbarui neraca saldo kita dan pastikan untuk saldo opening balance equity ini sudah 0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses closing akhir bulan dengan cara mengklik aktivitas, periodik, dan proses akhir bulan. Untuk periode akhir periode ini kita akan memilih bulan Mei pada tahun 2017. Dari bulan April tahun 2017. Lalu klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Selanjutnya kita sudah bisa masuk ke dalam pengelolaan transaksi yang terdapat dalam perusahaan. Dalam kasus ini adalah PT Adikarya. Untuk yang pertama adalah transaksi bukti pengeluaran bank dan hutang, beban operasional lainnya. Kita bisa klik ke menu Cash and Bank, lalu pilih pembayaran. Untuk platform kita isi dengan sesuai yang ada di dokumen. Voucher numbernya pun kita isi sesuai dengan dokumen. Tanggalnya adalah 2 Mei 2017 dengan memo pembayaran tiket pulang pergi Nona Monica. Akun yang kita pakai adalah akun beban operasional lainnya.
Lalu klik kalkulator sini. Kita pilih dulu, masukkan dulu nilainya dan klik kalkulator. Lalu kita bisa lihat jurnal. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita bisa lihat jurnalnya. Lalu untuk transaksi yang kedua adalah bukti pengeluaran kas kecil, kas keuangan karyawan. Karena PT Adikarya ini menggunakan sistem kas kecil dana tetap, untuk sementara dokumen ini kita tidak jurnal terlebih dahulu. Lanjut ke dokumen nomor 3, yaitu bukti pengeluaran bank dan hutang beban gaji. Kita bisa langsung masuk ke menu cash and bank dan pembayaran. Untuk platformnya kita isi dengan Bank Mandiri USD dengan voucher number BP 02070417 tertanggal 2 Mei 2017. Pembayaran gaji karyawan bulan akunnya diisi dengan akun beban gaji sebesar Rp9.500.000 dan hutang biaya sebesar Rp475.000. Lalu pencet kalkulator ini dan kita simpan dan tutup atau simpan dan baru. Selanjutnya yang keempat adalah bukti penerimaan bank dari piutang saldo awal penjualan. Kita bisa langsung masuk ke bagian penjualan dan penerimaan penjualan. Pilih customer yang akan melakukan pembayaran, yaitu PT Binar Cemerlang. Untuk banknya kita isi dengan Bank Mandiri USD. CQ numbernya kita isi dengan yang sesuai di buku. Dengan tanggal 5 Mei 2017. Penerimaan piutang atas kendaraan kredit. From number kita isi dengan CQ number dengan tanggal 5 Mei 2017. Lalu pilih invoice yang akan dibayar, yaitu dengan nominal 10 juta. Kita checklist dan pencet kalkulator sini. Lalu pilih simpan dan tutup. Untuk dokumen nomor 5 adalah bukti pengeluaran kas kecil. Kita bisa lewati untuk jurnal untuk dokumen nomor 5 ini. Selanjutnya dokumen nomor 6 adalah bukti penerimaan bank dari piutang mata uang asing. Kita bisa langsung masuk ke menu penjualan dan penerimaan pelanggan. Receive from kita isi dengan PT Pacific Ocean Co. dengan nilai tukar pada saat itu adalah sebesar Rp13.263 tertanggal 7 Mei 2017.
kita pilih invoice yang akan dilakukan pelunasan, lalu klik icon kalkulator ini, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas kecil kembali, yaitu beban listrik. Kita masih melewati untuk tahap yang ini. Untuk yang ke-8 adalah bukti pengeluaran bank, yaitu beban iklan. Kita bisa langsung masuk ke menu kas and bank dan pembayaran. Paid form kita isi dengan Bank Mandiri IDR dengan voucher number sesuai dengan dokumen. Tanggal 7 Mei 2017. Dengan memo adalah beban iklan produk di harian Kompas. Akun ini kita isi dengan beban iklan. Beban pemasaran. Dengan nominal sebesar Rp1.200.000. Lalu kita klik icon kalkulator dan simpan dan tutup. Lalu yang ke-9 adalah bukti pengeluaran kas kecil kembali, yaitu pembayaran langganan tabloid. Kita masih melewati langkah yang satu ini. Lalu di dokumen ke-10 adalah bukti penerimaan kas, pengembalian kasbon karyawan. Nah, pada dokumen ini juga kita masih melakukan kita masih skip untuk transaksinya sampai nanti adanya pengembalian kembali saldo kas kecil. Untuk yang dokumen ke-11 ini adalah bukti pemeriksaan cash atau cash of 6. Untuk dokumen ke-11 ini kita tidak masukkan ke sistem. Lalu untuk ke-12 adalah bukti pengeluaran bank, pengisian kembali kas kecil. Kita bisa langsung masuk ke menu kas and bank, lalu klik pembayaran. Paid form diisi dengan Bank Mandiri USD dengan voucher number sesuai dengan dokumen. Dengan tanggal 10 Mei 2017. Lalu setiap transaksi yang berhubungan dengan kas kecil tadi yang telah kita lewati, kita masukkan semua di sini. Lalu kita klik icon kalkulator. Jika saldo di sistem dengan di dokumen telah sama, kita langsung bisa pilih klik simpan dan tutup.
Lalu selanjutnya adalah bukti pengeluaran bank pembayaran PPh pasal 21. Kita bisa langsung masuk ke menu Cash and Bank dan menu pembayaran. File form kita isi dengan sesuai dengan dokumen. Lalu voucher numbernya kita isi sesuai dokumen juga. Tanggal transaksi adalah 10 Mei tahun 2017 dengan memo pembayaran PPh 21 terutang. Akunnya kita pilih dengan hutang biaya dengan jumlah sebesar Rp475.000. Kita klik icon kalkulator dan simpan dan tutup. Dokumen ke-14 adalah bukti memorial informasi komisi salesman. Kita bisa atur dengan klik menu daftar, daftar lain, batasan komisi. Kita akan membuat baru. Kode komisi adalah K3, akan dihitung berdasarkan pada jumlah dari faktur dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar. Akan mendapatkan persentase sebesar 3% per faktur. Klik OK, lalu klik baru kembali untuk kode K2. Oke, lalu kita akan membuat juga daftar penjualnya. Yang pertama adalah Ahong. Dengan kode komisi adalah K3. Klik OK. Yang kedua adalah Anton dengan kode komisi juga K3. Dan yang ketiga adalah Sally dengan kode komisi K2. Kita perbarui untuk melihat. Jika sudah, kita masuk transaksi selanjutnya. Selanjutnya adalah bukti penawaran penjualan. Kita bisa proses dengan membuka menu penjualan dan penawaran penjualan. Order by diisi dengan sesuai dengan dokumen, yaitu PT Binar Cemerlang dengan quote number adalah SQ 1060417 tertanggal 06 Mei 2017. Penjual diisi dengan Anton. Lalu kita masukkan barang yang dilakukan penawaran. Yang pertama adalah kursi direktur LD 970 CB dengan kuantiti 2 dengan harga 859.900. Lalu selanjutnya adalah bukti penjualan tunai. Kita bisa masuk ke menu penjualan dan langsung ke faktur penjualan. Pelanggan diisi dengan pelanggan tunai. Invoice number kita isi dengan sesuai dokumen ya. Invoice date sesuai dokumen juga. Oke, sudah, kita langsung klik bayar.
lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pesanan penjualan dari penawaran. Kita bisa masuk ke menu penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Order by kita isi dengan PT Binari Cemerlang dengan SO number PO 101 PBC tertanggal 07 Mei 2017. Dengan terms 2/10 M/30. Lalu kita klik pilih penawaran, centang pesanan, centang penawaran penjualan sebelumnya, lalu klik OK. Pastikan subtotalnya setelah sama, langsung kita simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pesanan penjualan dengan uang muka. Kita bisa langsung masuk ke menu penjualan dan pesanan penjualan. Masukkan pelanggan sesuai dengan dokumen. Di sini adalah PT Puji Prestasi. Lalu kita input nomor PO. Dengan terms 40, salesman-nya adalah Sally. Kita masukkan itemnya. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti uang muka penjualan. Kita bisa langsung masuk ke menu penjualan dan penerimaan penjualan. Untuk dokumen ke-14 ini, kita bisa langsung masuk ke menu uang muka. Uang mukanya sendiri adalah 10 juta rupiah. Lalu klik tombol bayar. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti penawaran penjualan mata uang asing. Kita bisa langsung masuk ke menu penjualan.
penawaran penjualan. Kita masukkan pelanggannya yaitu Pacific Ocean Co. dengan nilai tukar saat itu adalah 13.422. Code number kita isi dengan SQ 2100417 tertanggal 10 Mei 2017. Release 970. Lalu pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pengiriman barang. Kita masukkan ke menu penjualan dan pengiriman pesanan. Isi ulangan sesuai dengan dokumen yaitu PT Binar Cemerlang. Lalu pilih pesanannya. Kita klik OK. Masukkan invoice number. Dengan tanggal 7 Mei 2017. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pesanan penjualan mata uang asing. Kita masuk ke menu penjualan dan pesanan penjualan. Kita pilih Customer Pacific Ocean Co. Lalu pilih penawaran. Kita klik OK. Masukkan juga nomor dokumen ini sesuai dengan dokumen aslinya. Dengan teks, tidak menggunakan teks. Jika subtotal dan total order telah sesuai, kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti tagihan penjualan, faktur dari surat jalan. Kita bisa masuk ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan, pilih customer, yaitu PT Binar Cemerlang, pilih pengiriman, masukkan invoice number, lalu kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah dokumen bukti pengiriman pesanan penjualan dari pesanan penjualan dan uang muka.
kita bisa masuk ke menu penjualan dan pengiriman pesanan. Pilih customer-nya, yaitu PT Fuji Prestasi, lalu pilih pesanan dan masukkan nomor dokumen. Tertanggal 8 Mei tahun 2017. Lalu pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti penerimaan penjualan atas saldo awal piutang dengan potongan. Kita bisa masuk ke menu penerimaan penjualan, masukkan sesuai dengan dokumen. Lalu pilih invoice yang akan dilakukan pembayaran. Lalu klik kanan di sini, pilih diskon atau info write off. Jumlah diskon sama dengan 108,9,6. Dengan akun diskon adalah potongan penjualan. Lalu klik OK. Klik icon kalkulator. Lalu pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti tagihan penjualan dikurangi oleh uang muka. Kita bisa masuk menu ke penjualan dan faktur penjualan. Masukkan informasi sesuai dengan dokumen. Pilih pengirimannya. Klik tab uang muka untuk melihat uang muka. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti retur penjualan. Kita bisa masuk ke menu penjualan dan retur penjualan. Masukkan customer sesuai dengan dokumen. Masukkan dokumen numbernya juga. Tertanggal 10 Mei 2017. Lalu kita pilih invoice yang akan dilakukan retur. Dan masukkan nama barang yang akan diretur. Jika muncul informasi seperti ini, kita pilih klik no. Lalu masukkan
kuantiti yang sesuai. Jika sudah sesuai dengan dokumen, kita bisa pilih simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti penerimaan piutang usaha. Kita bisa masuk ke menu penjualan dan penerimaan penjualan. Masukkan sesuai dengan dokumen. Pilih invoice yang akan dilakukan pembayaran. Lalu klik icon tombol kalkulator ini. Jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya yang ke-29 adalah bukti penjualan kepada bendaharawan. Kita bisa masuk ke menu faktur penjualan. Kita pilih pelanggan baru dengan nama Dispenda Kota Tangerang. Kita bergeser ke penjualan. Pajak pertama adalah pajak pertambahan nilai dengan NPWP 00. Dengan tipe pajak adalah pemungut pendapatan pemerintah, penjual kita isi dengan CLI, dan tipe pelanggan adalah khusus. Kita klik OK. Lalu masukkan nomor invoice. Tertanggal 12 Mei tahun 2017 dengan terms adalah net 40. Masukkan item yang diorder yaitu rak buku LBC 46 dengan kuantiti sebanyak 15 buah. Selanjutnya adalah kita memasukkan barang baru yang bernama PPN wajib pungut dengan cara klik barang baru. Tipe barang adalah non persediaan dengan keterangan adalah PPN wajib pungut. Lalu kita bergeser ke akun-akun. Dengan akun beban kita buat baru dengan nama lalu isi unit price dengan minus 712.500. Dan selanjutnya adalah kita memasukkan barang baru kembali yaitu PPH pasal 22 dengan nomor barang minus 3. Untuk akunnya kita menggunakan akun baru dengan nama akun yaitu
lalu klik OK. Untuk akun penjualan kita ganti juga dengan pajak dibayar di muka. Lalu kita klik OK. Isi quantity dengan 1 dengan unit price sebesar 106.875. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti tagihan pembelian atau utang usaha. Kita bisa masuk menu ke pembelian dan faktur pembelian. Pilih pemasok sesuai dokumen, yaitu PT Monique. Lalu from number diisi dengan Invi 1070 Selanjutnya adalah bukti pesanan pembelian dengan mata uang asing.
Selanjutnya adalah simpan dan tutup. Dokumen ke-32 adalah bukti permintaan barang. Simpan dan tutup. Selanjutnya adalah bukti pesanan pembelian dengan diskon. Bukti simpan dan tutup. Selanjutnya bukti penerimaan pesanan barang.
Oke, sekian saja transaksi 1 sampai dengan 35. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.